selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Tema kita malam hari ini adalah sehat fisik dan mental bersama Rumah Sakit Kalawa AT Palangkaraya. Nah, tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya dengan Ibu Reiskita Fadika, MPSI, psikolog dari Rumah Sakit Kalawa AT. Saya sapa dulu, selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit bagaimana sih tentang kesehatan mental dan lain-lain. Baik. Pemirsa, kita ingin berbincang-bincang, ingin mengetahui seperti apa yang dinamakan sehat mental, kemudian bersih mental, dan juga bagaimana kita mengatasi ketika kita merasa diri kita dan juga orang di sekitar kita mengalami gejala depresi ataupun cemas. Bersama saya, Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Baik pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ibu Reiskita. Ibu, seperti judul kita, tema kita malam hari ini, sehat fisik dan mental. Selama ini orang cenderung berkata itu, saya kudu sehat nih fisiknya. Nah, karena kan ketika sehat secara fisik, di dalamnya juga diharapkan sehat. Nah, tetapi malam hari ini kita ingin mengulik, benar nggak sih seperti itu? Pertanyaan pertama, mengapa kesehatan mental itu penting? Kemudian seperti tadi, korelasinya dengan kesehatan mental dan fisik itu seperti apa? Baik. Kalau kita pernah dengar gitu ya, ada yang bilang gini, there is no health without mental health gitu. Jadi tidak ada kesehatan yang utuh kalau mentalnya sendiri juga nggak sehat gitu. Jadi kesehatan fisik dan mental itu sebetulnya saling berkesinambungan. Sehingga kalau fisiknya sehat tapi mentalnya enggak, maka sangat mungkin akan terjadi ketimpangan dalam proses seseorang berfungsi dalam kehidupannya sehari-hari. Berarti masih berlaku kayak dulu kita dengar sering mens sana in corpore sano. Betul. Oke, sampai saat ini kudu berlaku. Oke, lanjut Ibu. Korelasinya tadi dikatakan ketika kita sehat fisik saja, itu kan tidak kelihatan Bu, ketika dia ada sesuatu di dalam dirinya. Betul. Sehingga itulah yang membuat kita sering menyebut juga mental health issues ini sebagai invisible illness gitu ya. Tidak terlihat gitu. Cuman kalau kita cukup peka, kita bisa mendeteksi secara lebih awal gitu ya, bahwa oh ya kayaknya saya mulai nggak baik-baik aja nih gitu. Nah, kapan kita menyadari diri kita sendiri atau orang yang dekat dengan kita itu tidak baik-baik saja, seperti lagu aku tidak baik-baik saja? Ya, jadi kalau secara biasanya kami maupun psikiater juga kami biasanya punya 4 atau 5 gitu ya, D gitu. Jadi D yang pertama itu ada distress. Distress ini adalah suasana hati yang tidak menyenangkan. Dan ini terjadi dalam waktu yang terus-menerus gitu. Jadi kan kadang kita bisa nih ketika hari ini misalnya kita dimarahin atasan, terus kita sedih, kita kesel. Nah, tapi besok udah enggak gitu. Bukan bad mood. Nah, boleh, bad mood boleh, tapi ketika sudah menjadi distress, artinya itu sudah nggak terjadi dalam jangka pendek lagi. Jadi kepikiran terus, sampai suasana hatinya buruk terus, gitu. Kemudian ada dysfunction. Dysfunction ini bicara soal adanya fungsi-fungsi yang bermasalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jadi sulit produktif, bekerjanya jadi sulit fokus, gitu ya. Lalu kemudian ada deviance, ada penyimpangan-penyimpangan. Misalnya yang kalau pada umumnya orang stres, merokok gitu ya, yang awalnya biasa cuma 2-3 batang, ketika ada penyimpangan
bisa jadi 1 bungkus sehari gitu. Tapi beda nih dengan yang nyandu berarti ya? Beda gitu. Berarti dia per kasus ini kalau kita ngelihatnya. Betul, artinya penyimpangan ini juga bisa bicara soal yang biasanya tidurnya cukup, bisa enak tidur, ini malah tidurnya kurang gitu. Nah, atau makannya biasanya porsi normal, sekarang bawaannya pengen makan terus gitu. Nah, lalu yang terakhir ada danger. Danger ini bicara soal ketika misalnya sudah ada perilaku yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain gitu. Nah, yang terakhir biasanya duration. Duration ini bicara soal durasi, ketika memang 4 hal tadi itu sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Nah, atau mungkin salah satu aja deh gitu. Distressnya aja udah lama banget terjadi. Boleh kita bilang kalau misalnya mungkin yang bersangkutan sudah perlu untuk ngecek ada apa nih dengan dirinya gitu. Tapi untuk orang ini aware kan itu agak susah. Apalagi kalau kita sekarang melihat kan banyak pelampiasan. Ketika aku tidak enak nih, aku akan mencari sesuatu, misalnya aku lampiaskan, misalnya kita nonton drakor misalnya yang aku bikin itu jadi hobi misal. Lah kan kayaknya agak-agak susah. Paling sebentar lagi aku baik gitu loh. Nah, apakah kita nih bisa mendeteksi yang 4 ini? Apa tadi hanya 2 itu saja? Kemudian kita sudah harus bergerak. Oke, 1 aja pun kalau dia udah cukup lama gitu ya, artinya kan tidak boleh dibiarkan gitu. Kalau misalnya di stresnya sendiri, suasana hatinya kok low terus gitu ya, nggak enak terus gitu, nggak semangat terus, sudah berlangsung selama berminggu-minggu gitu. Nah, nanti juga takutnya kalau dibiarkan akan terjadi dampak pada aspek kehidupan yang lain, misalnya karena nggak semangat akhirnya sudah nggak mau lagi menekuni hobi-hobi misalnya, self care-nya juga jadi berkurang. Nah, itu kan kemudian menjadi bisa berujung pada terjadinya disfungsi ya. Gitu. Kemudian bedanya depresi dengan cemas. Nah, depresi itu dia punya ciri khas yaitu suasana hati yang low gitu ya. Jadi dia merasa depresif, suasana hatinya depresif, tidak semangat, tidak termotivasi, yang biasanya suka melakukan hobi-hobi sebelumnya misalnya, sekarang nggak semangat, pengennya rebahan aja misalnya, atau rasanya tuh udah nggak pengen hidup lagi misalnya, kayak nggak punya alasan untuk bertahan gitu. Nah, sedangkan cemas ini dia lebih ke arah gelisah gitu. Dan ada pikiran-pikiran tentang hal-hal buruk yang mungkin terjadi biasanya. Kalau misal ada seseorang, entah ini dikatakan cemas atau depresi, tetapi pelampiasannya, aku pengen sih ngelihat orang itu misalnya celaka misal, aku pengen rasanya gemes dengan orang itu begini. Itu masuknya apa ya? Kita bilang nanti psikopat, bukan juga ya? Untuk bisa mendiagnosa seseorang kan dia misalnya cerita tuh. Ya, ke arah psikopat itu butuh proses juga ya, nggak bisa hanya dari satu indikator itu saja. Cuman kalau dari indikator yang tadi kita mungkin bisa melihat bahwa mungkin ada rasa marah yang intens gitu, dan mungkin yang bersangkutan masih belum bisa menangani amarahnya tersebut sehingga pikirannya mengarah pada harapan-harapan hal yang buruk akan terjadi pada subjek kemarahannya itu. Kalau yang biasa ditangani oleh teman-teman dari rumah sakit sendiri, kasus yang paling banyak ditangani? Kalau di Palangkaraya dan sekitarnya. Kalau di Palangkaraya sih, ini yang ke RS ya? Iya. Kalau di RS itu kebanyakan memang kasus-kasus skizofrenia, skizoafektif, ada juga bipolar gitu. Kemudian saya membaca Kemenkes itu mengatakan dari survei INAM-HS Mental Survey Nasional itu di tahun 2022 kemarin, dia mengatakan bahwa remaja itu juga mengalami peningkatan kesehatan mentalnya dari 15,5 juta itu sekitar 34,9% itu remaja yang mengalami. Nah, apakah sama si remaja ini, karena kan kita sebentar lagi nih bonus demografi nih, kalau ketika tidak dijaga dari sekarang, anak remaja kita kan mereka yang menikmati itu nanti kan dalam tanda kutip berbahaya. Nah, apakah
beda dengan yang sudah berusia atau umum? Oke. Yang ditangani oleh teman-teman. Biasanya gangguan kesehatan mental yang terjadi di usia dewasa sekalipun gitu ya, bisa kita telusuri gitu ya, faktor-faktor predisposisinya bahkan dari saat dia masih anak-anak gitu. Mundur lagi juga bisa dari masih dalam kandungan gitu ya. Makanya dibilang penelitian itu menunjukkan bahwa ibu yang dalam keadaan hamil saat dia depresi atau cemas, anaknya yang lahir itu juga punya resiko lebih tinggi ngalamin depresi atau cemas. Berpengaruh kepada janin. Ya, jadi faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami masalah kesehatan mental itu sangat luas. Bisa kita telusuri dari zaman dia masih dalam kandungan, anak-anak, kalau misalnya pola asuhnya tidak responsif gitu ya. Kemudian dia juga tidak memiliki support system yang bagus. Nah, maka di fase remaja tidak menutup kemungkinan dia akan mengalami banyak masalah. Gitu. Kalau kita melihat dari background ini sendiri, untuk sosialisasi kemudian orang paham dengan pentingnya kesehatan mental itu, jujur aja kalau kita ngelihat saat ini kan agak-agak masih low. Beda dengan ketika orang berbicara kesehatan fisik, kan itu kelihatan casingnya, kelihatan dia nampak, misal dia kebugarannya akan dia support banget gitu loh. Nah, tetapi untuk yang bercerita tentang mental ini sendiri kan sepertinya mental awareness-nya gimana gitu. Kalau menurut Ibu sendiri? Setuju, karena memang salah satu tantangan bagi kami pegiat kesehatan mental itu adalah stigma. Jadi stigma tentang orang kalau ke psikolog atau ke psikiater udah pasti ODGJ gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Kadang ada aja orang yang masih hanya masalah-masalah yang belum sampai pada diagnosa gangguan. Cuman karena dia merasa saya ini udah butuh ditolong nih gitu, maka dia datang. Nah, makanya itu yang selalu kita coba untuk suarakan gitu ya. Nah, itu yang sepertinya di masyarakat nyerapnya masih kurang, karena kan kita ngelihat juga kemarin ketika kita berkunjung ke mobil es krim itu, kunjungan mereka ketika mereka mau ke situ mereka kan bilang, waduh, di screening, apalagi itu screening karena ketika kita mau ngisi di situ form, wow, jadi pasien RS nih, beda ketika dia misalnya ke rumah sakit yang lain, pusing kayak apa kayak kan beda. Nah, sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh teman-teman itu, apakah ke sekolah juga atau kemana lah teman-teman itu untuk menyuarakan, mensosialisasikan bahwa ketika kita konsul itu tidak tabu, ketika kita bercerita itu tidak aib kita. Nah, itu seperti apa? Iya, kalau dari Rumah Sakit Kalawate sendiri kita sangat senang ya, sebetulnya dari tahun lalu sih kita udah marak untuk bekerja sama dengan universitas, kemudian sekolah-sekolah di mana kita biasanya hadir gitu untuk memberikan psikoedukasi atau semacam seminar awam gitu ya tentang kesehatan mental. Ada juga yang kadang kalau di universitas-universitas sendiri mereka biasanya minta topik spesifik gitu ya, dan karena menilai kayaknya mahasiswa saya butuh ini deh. Jadi kami juga terima kasih sekali karena banyak instansi pendidikan juga mulai melek dengan kesehatan mental. Tapi jarang kan dapat bagaimana tidak menjadi seorang jomblo gitu kan. Itu beda lagi ya biasanya. Oke, kita lanjut. Nah, kan ini untuk yang tadi kan kita bilang remaja. Ketika remaja ini dia udah bermasalah dalam tanda kutip, akan berpengaruh sampai dewasa, berpengaruh juga ke rumah tangga. Nah, kebanyakan yang ditangani sama teman-teman ketika ke universitas, ke sekolah itu apa sih mereka nih remaja-remaja ini permasalahannya? Kalau mama-mama sih kita tahu, kredit belum dibayar, kredit panci, kredit karpet dan lain-lain. Oke. Itu apa tuh kalau yang mahasiswa remaja-remaja? Kalau mahasiswa sendiri kebanyakan cemas ya. Kalau yang dari banyak yang saya temui di mobil es krim maupun yang datang ke saya juga untuk konsul, karena sebetulnya masa-masa sebagai mahasiswa itu kan masa-masa transisi ya, dari sekolah yang biasanya di spoon feeding gitu ya, gurunya yang biasanya ngayomi kan, kamu PR-nya mana gitu. Nah, tapi kalau udah kuliah kan itu nggak ada lagi gitu. Mereka yang harus proaktif. Kemudian
ditambah lagi beberapa kan ngekos jauh dari keluarga. Nah sehingga ditambah lagi juga dengan tekanan misalnya dari orang tua untuk nilainya harus bagus. Kalau bisa kumlot. Iya, jangan sampai mengecewakan gitu ya. Apalagi kalau ditambah lagi jurusan yang dia pilih itu bukan yang dia mau. Banyak gitu. itu didapatnya. Banyak. Berarti orang tuanya yang mau kuliah sebenarnya, tapi melalui anaknya. Ya, jadi kayak mewujudkan cita-citanya melalui anaknya kan gitu. Dan itu sangat berpengaruh pada anak-anak. Dia berontak pun nggak bisa. Membuat mereka lebih rentan cemas. Untuk berontak menjadi sulit karena secara finansial mereka masih sangat dependen dengan orang tua begitu kan. Tapi apakah misalnya hal seperti ini tidak bisa dinego? Saya nggak bisa ini, nanti saya menjalannya tidak enjoy. Nah itu seperti pada apa? akhirnya ketika memang secara realitanya nih anaknya betul-betul sampai sudah terseok-seok gitu ya, tertatih-tatih menjalaninya, pada akhirnya ya konsul dan kemudian biasanya saya tawarkan untuk tes minat bakat deh gitu, biar tahu realnya ini anak cocoknya di mana gitu, biar kita nggak menerka-nerka si anak, nggak ngotot sama maunya, orang tua nggak ngotot sama maunya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengajak orang tua atau dalam tanda kutip si klien itu sendiri supaya bisa berbagi dengan orang tuanya, karena kan namanya orang tua seperti dikatakan tadi kan masih ada otoriternya, orang kita yang ngebiayain, jarang memberikan pilihan bebas kepada anaknya. Kamu ngambil jurusan itu nggak tak biayai misalnya. Nah itu seperti apa sebelum kita masuk yang ke umum? Sebetulnya berdasarkan prinsip keterbukaan ya. Nah cuman sayangnya ini tuh bagusnya dibentuk dari waktu masih anak-anak gitu. Nah jadi bisa dibayangkan misalnya saat mereka masih anak-anak gitu ya, mereka kan suka berceloteh gitu ya, anak-anak itu kan suka berceloteh, mama ini apa, papa itu apa gitu. Dan mostly ketika orang tua bekerja atau ada kesibukan pasti disuruh apa? Kasih ya udah adek main situ dulu ya gitu. Nah artinya nanti ketika remaja dia akan jadi anak yang seperti apa? Berhenti berceloteh, nggak mau tercerita sama orang tua. Lah terus orang tuanya komplain, kamu kok sama teman-temanmu terus? Lah ya kan dulu disuruh, udah main dulu sana gitu. Padahal itu kan saling berdampak gitu, dari kecil ke remaja. Nah sehingga tidak heran sebetulnya kalau pas kecil perlakuannya begitu, pas remaja jadinya begitu. Dari awal kita sudah menjaga kesehatan mental sejak dia dari anak-anak. Kemudian bagaimana agar orang tua itu memahami bahwa anak-anak ini juga punya hak kesehatan mental mereka, selain fisik mereka juga kita harus jaga. Seperti Ibu katakan tadi, di tengah orang tua juga bekerja. Nah, kadang kan dititipkan ke tempat tambi bue atau daycare itu tadi, keluarga itu siapalah, suster. Nah itu seperti apa kerjasamanya sehingga sejak dini mental anak ini dalam tanda kutip terjaga walaupun tidak bersama kita orang tuanya. Sebetulnya kalau penelitian menunjukkan gitu ya, enggak apa-apa sih orang tua itu kerja, enggak apa-apa kok anak itu diasuh oleh pihak ketiga gitu. Tapi setiap kali masing-masing selesai dengan kesibukannya di rumah, orang tua sama anak itu idealnya punya waktu paling nggak 30 menit aja quality time untuk membangun bonding yang tertunda gitu. Nah 30 menit fokus pada perasaan, fokus pada apa yang dipikirkan. Nah sayangnya kan kebanyakan nanyanya lebih ke arah tadi di sekolah ngapain, pelajarannya gitu. apa, nilainya berapa, bagus gitu. enggak sih tadi tuh nilainya. Padahal lebih penting tuh untuk bertanya apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang terlintas di pikiranmu, kamu di sekolah punya temen enggak? Gitu. Kamu di sekolah hari ini ada kejadian apa? Nah, di situ kita bisa deteksi sebetulnya hal-hal yang mungkin mengarah ke misalnya ya bullying gitu. Karena dari anak ini nanti dia akan ngebawa sampai ke rumah tangga ini. Betul. Kalau dia nggak selesai sama masa remajanya ya. Tapi kira-kira kalau misalnya di masa remajanya hal-hal seperti ini bisa selesai nggak sih? Kalau tidak tertangani oleh ahlinya, mungkin kita sharing sesama teman aja, atau mungkin dengan rohaniawan atau seperti apa sih? Tergantung. Atau ada yang belum tuntas? Tergantung tingkat derajat keparahannya juga ya. Jadi dalam ada indikatornya teman-teman untuk ukur itu? Biasanya lebih ke
keberfungsian dia dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Okay. Apakah misalnya dia kalau di rumah masih dependen nggak sih sama orang lain gitu. Kan ada anak-anak itu yang bisa jadi terlalu jauh atau terlalu dekat sama figur orang tua gitu ya. Nah, ini akan menjadi acuan sebetulnya bagi dia untuk nanti berumah tangga kan gitu. Oh, saya sama orang tua saya sih cuek-cuek aja, nggak ada relasi yang gimana-gimana. Nah, nanti kasihan anaknya kan gitu. Nanti anaknya juga dia punya contohnya cuek, ya dia juga akan cuek ke anaknya gitu. Tapi terlalu dekat juga nggak oke. Kenapa? Karena nanti anaknya akan dependen terus gitu. Kan ada ya orang dewasa itu yang udah berumah tangga tapi dikit-dikit masih, "Ntar ya aku tanya mamaku dulu," gitu. Nah, itu kan juga nggak oke ya. Untuk orang dewasa ya harusnya udah bisa mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri. Nah, ketika kita masuk ke dewasa ini, yang paling tingkatnya paling teratas, yang sering ditangani oleh teman-teman di Kalawa AT itu tentang permasalahan apa sih itu? Tapi jangan jawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Masih dengan tema yang sama, sehat fisik dan mental bersama Rumah Sakit Kalawa AT Palangkaraya. Masih dengan psikolog Ibu Reiskita. Kita lanjutkan, Bu. Tadi ketika kita berbicara kesehatan mental dan kesehatan untuk selanjutnya itu berhubungan sejak dari anak-anak. Ternyata kan sangat, istilah kata orang mengatakan kompleks. Tidak ujuk-ujuk dia dewasa langsung dapat masalah. Nah, dari anak-anak dulu, Bu, karena kita tadi sempat terjeda. Seperti apa sih sehingga orang tua itu bisa menempatkan dirinya, kemudian dia bisa paham kapan anaknya ini membutuhkan sesuatu dari orang tuanya, bonding yang baik dari orang tuanya. Kalau kita bicara soal intelijensi gitu ya, seringkali kan kita fokusnya pada IQ, kecerdasan kognitif gitu. Padahal jarang kesehatan emosional. Iya, padahal tidak kalah penting itu adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu bicara soal bagaimana seseorang bisa mengenali emosinya, mengekspresikan secara sehat, dan bagaimana dia bisa memotivasi diri, berempati dengan orang lain, dan membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, ini yang juga tidak kalah penting dibangun dari kecil sebetulnya. Nah, jadi bisa ditengok tuh kira-kira anak saya nih gitu. Sejauh ini dia cara mengekspresikan emosinya bagaimana? Apakah cenderung ke diam, menahan, tidak mau mengekspresikan, atau justru berlebihan gitu. Kita berharapnya mereka bisa mengekspresikan itu secara verbal. Mama, aku sedih. Papa, aku kecewa misalnya. Karena memang idealnya seperti itu, gitu, bukan dengan perilaku yang malah destruktif, gitu. Ngebuang barang, marah-marah. Tapi seberapa besar kan pengaruh gadget juga saat ini, Bu? Kemudian pergaulan. Oke, dari orang tua misalnya kita sudah menentukan peraturan di rumah A, B, C, kan tidak sama nih setiap keluarga. Tetapi pengaruh kesehatan mental anak ini dari lingkungan dan juga gadget. Seberapa besar, kemudian seperti apa kita memilahnya? Nah, seringkali kalau sudah soal gadget dan pergaulan gitu ya, seringkali yang saya temukan orang tua itu selalu bilang jangan begini, jangan begitu gitu ya. Nah, padahal anak itu perlunya lebih dari itu gitu. Jadi nggak apa-apa anak tuh diajak mikir gitu ya. Nah, kamu tahu nggak sih kalau misalnya kamu mainnya sampai larut malam, konsekuensinya apa ya? Dampaknya apa ya buat kamu? Gitu. Nah, di situ kita baru dampingi gitu ya, untuk dia memahami bahwa kalau satu, saya kurang tidur, besok pagi saya ngantuk.
Saya mungkin akan lupa hal-hal penting yang harus dibawa ke sekolah. Saya mungkin akan sulit fokus di sekolah, gitu. Termasuk juga terkait pergaulan. Jangan pacaran, gitu ya. Nah, tapi dijelasin nggak gitu? Dampaknya apa kalau kamu pacaran, gitu? Bahkan termasuk juga jangan sampai kebablasan, kan gitu sering dibilang. Itu kalau yang gede, Bu. Anak sekarang SD aja udah, aku udah punya pacar loh, aku udah punya pacar, udah punya ini loh. Nah, itu seperti apa SD lah, Bu. Kita mumet kalau ngejelasin sama yang anak SD. Aduh. Nah, seringnya kan karena mumet tadi gitu. Padahal emang harus mumet gitu. Mau nggak mau memang harus diajak mikir gitu. Percayalah, diulang-ulang itu masuk gitu. Ya, jadi penting untuk menekankan bahwa untuk setiap perilaku itu ada konsekuensi yang bisa terjadi, yang nggak semuanya enak. Makanya kamu harus memilih mana perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Gitu. Ini menjaga kesehatan mentalnya ini berarti bukan hanya orang tua. Berarti kita semua dari mulai anak-anak ini kita lihat, kemudian kita punya remaja, sampai orang tua. Lah kalau orang tuanya sendiri, Bu, punya masalah, bagaimana dia harus memilah-milah. Nah, kemudian misalnya ada kasus ketika orang tua yang depresi, orang tua yang bermasalah, dia tidak bisa curhat, dia mau curhat katanya nanti tabu, mau ke RS di sana kok jauh banget. Nah, itu seperti apa tuh solusinya? Paling tidak kita punya gambaran. Saya selalu bilang, tolonglah dirimu sendiri sebelum menolong yang lainnya. Sama seperti di pesawat dan di kapal. Karena kalau enggak kita mati konyol, gitu. Artinya apa? Kalaupun gitu ya malu untuk tatap muka, sekarang banyak kok yang via telepon, nggak harus ketemu, online aja, gitu. Ada juga yang via chat, ada juga yang gratisan dari waktu itu kalau nggak salah Kemenkes bikin tuh bekerja sama dengan IPK Indonesia. Nah, psikolognya ngasih pelayanan by telekonseling gitu istilahnya. Nah, itu kan mau kita namanya disamarkan juga oke-oke aja gitu. Yang penting jangan sampai ketakutan kita itu menghambat kita pulih. Berapa besar faktor ataupun keberhasilan yang dirasakan seseorang ketika mereka sudah menceritakan apa yang menjadi unek-uneknya? Kadang kita untuk mencari teman curhat itu sulit. Kebanyakan teman ini mereka juga ingin memberi solusi, ingin berbicara. Kadang lebih agresif mereka, Bu, daripada si pasien sendiri dalam tanda kutip. Nah, itu seperti apa? Ya, makanya selektif dalam memilih siapa yang mau kita tuju untuk bercerita itu juga penting. Saya selalu bilang sama klien saya, carilah support system itu yang bisa dikondisikan. Dalam arti gini, cukup nyaman kamu dan dia untuk bisa saling mengatakan kepada satu sama lain, saya hari ini lagi pengen cerita, tapi cuman pengen didengerin aja. Bisa dikasih solusi. Ya. Nah, itu memang butuh proses tuh mencari dan menemukan orang yang seperti itu. Tapi tidak mustahil kan gitu. Yang penting jangan biarkan stigma ataupun rasa takut tadi tuh mengurung kita gitu. Jadi kayak nggak bergerak kemana-mana jadinya. Kalau misal ada teman-teman di luar sana yang ingin konsul ke teman-teman dari RS sendiri, itu seperti apa alurnya? Kemana dulu nih mereka ini? Ya kalau misalnya mereka tahu, oh ada mobil es krim, ada teman-teman, tapi misalnya tidak. Nah, itu seperti apa? Jadi kalau di RS Kalawati sendiri kita punya psikolog dan psikiater ya. Nah, itu bedanya juga apa itu nanti? Mungkin dari bedanya dulu kali ya sebelum kita bahas layanannya. Nah, jadi psikolog itu dia menempuh sarjana psikologi dan profesi psikologi. Nah, kalau di zaman saya profesinya itu gabung sama magister. Nah, jadi langsung S2. Tapi kalau sekarang disamakan kayak pendidikan dokter, S1 dan profesi saja. Nah, sedangkan kalau dokter dia sarjana kedokteran dan profesi dokter. Nah, ranah layanannya kalau psikiater dia lebih menggunakan pendekatan farmakoterapi atau pengobatan. Nah, kalau sama psikolog biasanya lebih banyak ke psikoterapinya. Jadi latihan-latihan, konseling seperti itu. Kemudian saya juga ada baca di brosurnya teman-teman dari Kalawa itu screening awal.
baru setelah itu konsultasi. Nah, yang dinamakan screening ini seperti apa, kemudian dia masuk dalam tahap konsultasi itu seperti apa, dan kemudian tindakan seperti apa. Apakah ada obat atau seperti apa, atau mungkin ngamar. Kalau di mobil es krim kan memang kita sediakan screening ya. Nah, screeningnya itu kita pakai PHQ 9, itu memang screening yang sederhana banget, karena kalau dikasih yang panjang kan mungkin teman-teman males juga ya, gitu. Pengen yang praktis aja, hasilnya langsung keluar gitu. Makanya kita berikan itu. Nah, kalau indikasinya sedang berat, kita arahkan untuk konsultasi. Paling nggak di mobil es krim dulu, untuk psikolognya bisa lihat apakah ini perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit atau cukup konseling aja, gitu. Kalau yang sampai tingkat dia dalam tanda kutip ngamar, opnam atau penanganan menggunakan obat itu seberapa parahnya? Kalau mungkin dari luar fisiknya oke-oke aja sehat, tetapi seperti apa? Nah, jadi kita itu punya kriteria diagnosa untuk setiap jenis gangguan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari proses dia konsul sama psikiater biasanya, karena untuk saat ini psikolog kan belum ditanggung BPJS ya. Nah, jadi yang masih ditanggung BPJS itu psikiater gitu. Jadi biasanya yang perlu ngamar itu lewat situ. Nah, jadi biasanya psikiaternya yang akan menilai, oh ini memenuhi kriteria diagnosa apa, kemudian ada resiko-resiko nggak dari dirinya. Mungkin resiko bunuh diri, resiko jatuh. Nah, itu yang kemudian menjadi indikator dia perlu ngamar atau enggak. Biasanya yang mengamuk, membahayakan dirinya dan orang lain, atau ada perilaku-perilaku menyimpang seperti memainkan tinjanya gitu ya. Nah, jadi yang nggak nyambung juga biasanya itu kita ngamar dulu biasanya. Berarti dari screening awal, kemudian kita bisa mendeteksi ketika dia masuk ke konseling, dari situ kita mengetahui. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika orang ini ngamar, kan ada stigma nih kalau sudah edan atau udah gila, susah tuh sembuhnya. Masyarakat juga takut menerima dia tuh bekas pasien di rumah sakit jiwa sana, hati-hati. Nah, kadang seperti itulah kita sebagai masyarakat dan juga keluarga, support system dia tuh seperti apa kalau sampai ada yang seperti ini? Sebetulnya itu stigma yang kurang berdasar gitu ya, karena kalau teman-teman misalnya main nih ke RSJ gitu ya, main ke rumah sakit kita, teman-teman akan bisa menemukan alumni pasien kita gitu ya, itu mereka mengelola kafe gitu. Jadi mereka bisa jadi barista, bisa masak, bisa open order cookies untuk hari besar gitu. Jadi ketika mereka diberikan pengobatan secara rutin, support sistemnya bagus, akan baik juga bagi mereka. Nah, seringnya yang kambuhan itu kalau misalnya support sistemnya biasanya kurang bagus. Kurang bagus seperti apa? Dalam arti gini, obatnya nggak diperhatikan. Jadi itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup atau seperti apa sih biasanya? Ya, kalau sudah gangguan jiwa berat seperti skizofrenia itu biasanya harus minum terus. Nah, jadi semacam kayak diabetes hipertensi gitulah ya. Nah, itu. Nah, sayangnya kadang mereka kalau pulang support sistemnya kurang memperhatikan, jadi obatnya habis, dirasa sudah bagus, ya sudah, nggak kontrol. Berarti gitu. itu bisa kambuh lagi? Kambuh lagi. Gitu. Itu yang mungkin dikhawatirkan oleh teman-teman di luar sana, karena dia pernah menjadi pasien di situ, kan agak-agak takut juga tuh kita tuh, mungkin suatu saat dia bisa kumat lagi. Oh, jadi karena ini ada terputusnya itu. Betul. Mereka terkontrol dengan obat tuh bisa kok. Sangat-sangat membutuhkan perhatian yang lumayan lebih nih ya, kalau misalnya ada yang sudah pernah terjadi seperti itu. Nah, pertanyaan yang tadi kemudian seperti apa kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang pengen ke RS? Apakah dia harus melalui, tadi kan ada yang pakai BPJS, nah itu seperti apa? Kalau mau pakai BPJS, tentu langkah pertamanya adalah ke Vaskes 1 ya, ke Vaskes tingkat 1, minta rujukan. Nah, biasanya ceritakan aja keluhannya apa, misalnya, oh saya ini merasa
gelisah, saya sulit tidur misalnya, yang mana nanti vaskes tingkat 1-nya akan memberikan rujukan. Nanti tinggal datang ke rumah sakit yang dituju untuk mendapatkan pelayanan psikiatri. Kalau misal mereka ingin ke psikolog, tetapi kan kita tidak tahu nih berapa budgetnya, karena kan bukannya nanti dia tambah sembuh ketika dia harus ngeluarin dana misalnya sekian, wah tambah mumet, tambah edarnya tambah jadi ini. Nah itu seperti apa sih budgetnya, dari berapa ke berapa kalau misalnya kita ke psikolog? Kalau di rumah sakit Kalawa AT, kalau psikolog kan nggak ditanggung BPJS ya. Nah jadi kalau konseling tatap muka itu di kisaran 160, tapi kalau telekonsultasi online gitu ya, itu mulai dari 110.000 saja. Terjangkau artinya. Betul. Ya, karena orang kan berpikir kan kita kalau psikolog kan habisnya sekian, bisa sampai JT belakangnya. Ternyata tidak seperti itu ya. Itu berapa kali biasanya konselingnya? Kalau memang ada indikasi butuh untuk terapi gitu ya, biasanya yang paling sering dikerjakan itu CBT, DBT, itu butuh setidaknya sekitar 10-12 sesi. Itu berapa pertemuan itu kalau bisa diurut itu? Kalau 1 kali pertemuan berarti ada 12 kali pertemuan. Ya, tapi biasanya kita tidak dalam 1 minggu tuh nggak sering gitu. Jadi biasanya paling cepat seminggu sekali, bisa juga per 2 minggu, tergantung progres kliennya. Gitu. Semakin bagus progresnya berarti dia semakin berkurang juga waktu kunjungnya. Pertanyaan berikutnya, ada perbedaan kesehatan mental dan kebersihan mental. Kemudian bagaimana seseorang ini untuk mematangkan mentalnya? Kalau anak-anak remaja sekarang mental illness, anak-anak ABG. Kalau kesehatan mental itu kan kata WHO dia adalah kondisi sejahtera yang ditandai dengan 1, orang ini paham potensi dirinya. Terus yang kedua, dia bisa mengatasi stres sehari-hari, lalu dia bisa produktif, dan juga dia bisa berkontribusi bagi lingkungannya. Sehat mental. Ya. Kalau kebersihan mental, jujur itu terminologi yang juga baru bagi saya, gitu ya. Cuman mungkin mirip-mirip konsepnya, dimana mungkin kalau artinya mentalnya bersih, tidak banyak distres atau pikiran-pikiran yang mengotori kan gitu. Dalam arti ketika ada pikiran yang mengganggu bisa diatasi seperti tadi mengatasi stres sehari-hari. Ketika ada distres juga bisa diatasi gitu. Nah, bagaimana kalau orang ini pandai berkamuflase? Dia ada indikasi untuk diri sendiri udah tahu, tapi dia tidak mau orang lain tahu. Misal dia lebih ceria berlebihan, atau pandailah menutupi sehingga orang lain tidak tahu kalau dia ini cemas, dia ini depresi. Nah itu seperti apa? Yang untuk teman-teman biasa aja, karena kalau orang psikiater ataupun psikolog kan sudah bisa ngelihat lah. Kalau misalnya untuk kita supaya kita lebih aware gitu. Biasanya sih kalau untuk keluarga atau teman dari orang yang kita curiganya dia begitu gitu ya. Hal yang paling penting untuk di reminder ke yang bersangkutan itu 1. Kalau ada apa-apa, kamu boleh cerita kok gitu. Saya akan selalu ada buat kamu. Saya hadir untukmu gitu. Jadi kapanpun dia ready, dia tahu dia harus kemana. Gitu. Berarti kita juga harus menyiapkan diri dong. Betul. Untuk teman atau saudara yang seperti itu. Betul. Yang jadi permasalahan kan kadang kitanya juga nggak siap, tapi tetap dicurhatin. Betul. Bukan berarti setiap dicurhatin harus terima juga, enggak. Ada yang namanya boundaries gitu ya. Untuk bisa saling menyehatkan mental satu sama lain, boundaries juga dibutuhkan. Contoh boundaries yang kayak tadi, aku kali ini mau cerita tapi cuma mau didengerin aja, nggak butuh saran atau masukan. Sama kayak misalnya, oh aku di momen ini sedang tidak siap untuk mendengarkan dengan baik. Boleh nggak kalau kita tunda besok? Gitu. Besok aku akan bisa hadir untukmu. Gitu. Atau ada opsi lain nggak yang kira-kira bisa kita cari sekarang untuk kamu? Gitu. Daripada curhatnya di medsos kan nggak ada yang ngasih solusi, yang ada kan tambah iseng, tambah bebannya dia tambah banyak. Kalau misalnya seseorang ini dikatakan dia bermasalah dengan dirinya sendiri, kalau itu tidak tuntas, apa akibatnya? Kalau tidak tuntas, maka tidak menutup kemungkinan ketika ada stresor lain yang terjadi, sumber stres baru gitu ya,
akan jadi masalah lagi gitu, akan ke-trigger lagi gitu. Berarti dia bisa balik lagi malah mungkin lebih parah. Betul. Kalau dari teman-teman psikiater sendiri atau psikolog sendiri, bagaimana sih kita tuh supaya sehat mental, bersih mental? Oke, indikatornya 4 tadi ya. Nah, yang pertama sadar potensi. Artinya apa? Dalam setiap situasi sebetulnya kita tuh punya pilihan, cuman kadang kita nggak suka pilihannya. Makanya kadang orang-orang itu yang datang, saya nggak tahu harus gimana gitu. Tapi ketika ditelusuri, diuraikan benang kusutnya, sebetulnya dia punya pilihan, tapi nggak ada pilihan yang ideal saat itu. Nah, sehingga akhirnya dia dibantu untuk menyadari bahwa iya ya, saya mau nggak mau harus memilih ya, untuk supaya masalahnya selesai. Sekalipun solusinya nggak nyaman buat saya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan fokus pada menjadikan diri sendiri ini tidak berdaya, tapi harus yakin bahwa saya punya power di dunia ini. Ya, harus yakin bahwa saya bisa kok menghadapi ini gitu. Sambil diingat-ingat lagi, pernah nggak saya ngadepin situasi yang kayak gini? Oh, pernah kok, dan saya lewatin gitu. Jadi mengingat lagi keberhasilan di masa lalu gitu. Kemudian yang kedua, bisa mengatasi distress atau stresor yang terjadi sehari-hari. Nah, ini yang kadang memang kalau pas kebetulan masalahnya tuh baru, emang dia belum pernah ngadepin gitu ya, kadang bingung. Nah, makanya di situ boleh kalau mau cari bantuan dari tenaga profesional, kayak misalnya trauma pelecehan misalnya. Nah, itu kan bukan hal yang sering terjadi gitu ya bagi seseorang. Kadang bisa jadi itu pertama kalinya bagi dia, dan dia kemudian shock, bingung harus ngapain. Nah, di situ dia mungkin akan perlu bantuan gitu. Nah, tapi untuk stres yang sifatnya hari-hari kayak pekerjaan, pendidikan bisa diatasi gitu. Yang ketiga, produktif, apapun yang dikerjakan bisa dilakukan dengan baik. Yang terakhir, kontributif bagi lingkungan. Hidup nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Makanya saya sering bilang sama teman-teman remaja juga, kan dibilang anak remaja sekarang tuh lebih individualis gitu ya. Nah, saya bilang Gen Z. Nggak apa-apa gitu. Kalau kamu merasa kamu lebih butuh waktu lebih banyak untuk dirimu sendiri tuh nggak apa-apa gitu. Tapi ingat, salah satu indikator kamu sehat mental itu kamu juga harus punya peran di lingkungan. Jadi jangan sampai sekolahnya bagus, terus bisa ngatasin stres, tapi kamu hidup buat diri kamu aja gitu. Kamu juga harus punya peran, entah itu sekedar mendengarkan temanmu yang sedang kesulitan, entah itu kamu ikut komunitas gitu. Jadi biar kamu juga punya banyak circle gitu. Fungsinya apa sih punya circle lebih dari satu? Kalau misalnya kamu butuh bantuan, circle satu nggak bisa, kamu masih punya circle yang lain. Seringnya kan mereka nggak cuman remaja ya, tapi banyak case itu ngerasa nggak punya siapa-siapa, ya kan itu tadi, circle-nya cuma satu. Ketika dia bermasalah sama circle-nya, nggak tahu harus kemana, gitu. Jadi ngebukalah kita ini pergaulan seluas-luasnya. Betul. Kemudian kita kan melihat anak-anak sekarang tuh khususnya Gen Z. Nanti kan mereka pun akan menjadi supaya menjadi remaja tangguh lah. Apalagi kita sebentar lagi bonus demografi. Kalau mereka ini tidak kita arahkan dari sekarang kan berbahaya untuk nextnya. Nah, tetapi mereka ini kan di tengah terpaan tadi gadget. Kemudian persaingan mereka ini tidak hanya antar individu, tetapi kan dari luar yang masuk, yang mereka lihat hari-hari. Nah, itu seperti apa supaya anak-anak ini juga bijaksana? Ya, tentu saya sering mendorong teman-teman remaja gitu ya, kalau seandainya kamu tidak yakin tentang suatu hal yang kamu lihat, yang kamu pelajari, itu baik atau enggak, kamu cari orang dewasa yang bisa kamu percaya untuk membahas hal itu. Gitu. Jadi sekedar bertanya, sekedar mencari tahu, daripada kamu belajar dari sesamamu yang juga potensialnya nggak tahu apa-apa soal itu, nanti sesat sama-sama gitu. Orang buta menuntun orang buta. Iya. Kalaupun kamu misalnya nggak nyaman sama orang tuamu, om, tante boleh, guru boleh, atau seringkali kan biasanya kalau yang di kampus itu kan mereka punya
komunitas atau UKM yang didampingi oleh dosen. Nah, itu boleh saya bilang, atau komunitas rohani. Nah, yang didampingi juga oleh orang dewasa lainnya. Silahkan tanyakan gitu, daripada kamu nggak yakin dengan apa itu gitu. Karena kan sekarang kan musim tuh nyari aku ini kok rasanya seperti ini, jadi kayaknya nih aku nih harus nyari dulu di sini nih apa ya, nyarinya tuh di Google kayak begini. Ya bukan nyalahkan Google, tapi kan jadi akhirnya diagnosa sehatnya keliru. Tuh, makanya kadang saya juga sebetulnya self diagnose itu cukup sering kita lakukan tanpa kita sadari gitu ya. Misalnya kita sakit fisik aja. Ya, betul sekali. Tanpa kita kalau saya sadari ya. Kalau saya kembung terus pegel-pegel, kayaknya saya masuk angin deh gitu. Belum tentu gitu kan. Atau kayak misalnya ada gejala tertentu kita bilang kayaknya saya mau sakit deh gitu. Padahal jangan mau harusnya kan iya, kan mau sakit gitu. jangan mau. Jadi sebetulnya itu adalah sifat alaminya manusia gitu ya. Secara by nature manusia itu pengen kepastian. Saya ini kenapa? Apa yang terjadi pada saya? Supaya apa? Dia bisa pegang kendali lagi soal dirinya. Ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah marahin klien saya kalau datang udah dengan embel-embel, saya kayaknya depresi deh. Oke, tapi biasanya saya bilang tunggu dulu. Kita coba teliti lebih dalam ya. Benar ke arah situ atau enggak gitu. Berarti banyak juga yang mengatakan kayaknya saya ini lagi cemas, kayaknya saya ini lagi depresi. Mereka sudah bisa mendiagnosa diri sendiri. Ya. Walaupun sebenarnya itu belum tentu. Belum tentu. Makanya saya kalau nutup sesi biasanya ternyata belum sampai depresi kan, saya bilang. Kalau pada kasus-kasus yang memang tidak terdiagnosa ya, belum terdiagnosa, jangan mau ya gitu buru-buru melabel diri sendiri. Karena label itu seringnya malah jadi penghambat bagi kita. Alam bawah sadarnya ngerekam itu. Dan nggak sedikit orang itu yang setelah dapat label malah jadi nggak bergerak gitu. Jadi dalam arti ya maklumin lah aku kan depresi gitu. Ya maklumin lah kan aku cemas. Padahal jangan berhenti sampai what-nya, jangan berhenti sampai apa yang terjadi. Tapi next harus gimana gitu. Bagaimana supaya keluarga ini juga support sistemnya itu memberi dukungan. Oh ya kayaknya memang kamu nih saatnya perlu seorang psikolog untuk teman kamu berbicara. Nah itu seperti apa itu dari keluarga sendiri? Nanti kan dikata aku edan, suruh ke sana misalnya. Nah itu seperti apa supaya kedua-duanya nih ada kepercayaan, misalnya istrinya yang lagi ngalamin, dia ngomong kayaknya pas saya ini butuh ini deh ini, suaminya nggak langsung nyolot misalnya kowe dan tahu piye nah, misalnya gitu, tapi oh ayo gitu loh. Nah ini seperti apa supaya sama-sama dalam tanda kutip dewasa? Biasanya saya arahkan untuk itu tadi, coba dicek ada nggak distress, dysfunction, deviance tadi atau danger. Karena kalau misalnya sudah berdasarkan fakta gitu ya, mah kamu kenapa ya? Udah hampir sebulan loh kamu itu susah tidur gitu. Jadi sebagai pasangan juga kita nggak asal nyuruh gitu, tapi kita punya data bahwa aku merhatiin loh kamu nggak kayak biasanya. Aku juga ngerasa beberapa kali kamu ngadepin anak-anak lebih mudah ke trigger, lebih mudah kesal. Ada apa gitu. Misalnya aku juga nggak tahu nih gitu kenapa, tapi rasanya capek banget. Oh ya, mungkin kalau kamu belum paham kondisinya, gimana kalau kita konsul aja gitu. Kalau misalnya ada tanda-tanda orang tiba-tiba dia murung atau tiba-tiba nangis tanpa sebab, kan sering kita dengar, aku kok pengen nangis ya, tapi tanpa sebab. Tapi permasalahanku ini apa? Keuangan oke, kreditan lancar. Nah, suami atau istri baik-baik saja, anak berprestasi, tapi tiba-tiba banyak sekali kita temuin teman-teman itu seperti itu. Aku kok pengen nangis sih, atau aku pengen menyendiri. Nah, itu tanda-tanda apakah demikian? Pada banyak case yang saya temui itu umumnya karena banyak emosi yang belum terproses, sehingga kesannya tuh ibaratnya nih kita ada emosi nih, anggap aja makanan gitu ya, terus kita nggak bisa ngolah emosi itu saat itu juga, sehingga emosi ini terpaksa kita masukin lemari gitu. Tapi ketika waktu berjalan kita lupa untuk mengolah kembali yang tadi kita simpan, sehingga lama-lama itu penuh dan rembes. Jadi
menetes dan berbau gitu. Makanya keluarnya nggak enak gitu. Nah, analoginya seperti itu. Ketika kita misalnya nih dalam pekerjaan dimarahin atasan, nggak bisa kan kita langsung marah balik gitu. Pasti kita akan, oh ya Pak gitu, nanti saya perbaiki. Walaupun dalam hati ini gondok banget gitu. Nah, tapi setelah kita melanjutkan pekerjaan kita dan kita pulang, biasanya kita lupa untuk mengolah emosi itu tadi, memvalidasi, memberi ruang. Jadi biasanya saya sarankan untuk, ayo kalau sebelum tidur malam, dicek lagi hari ini ada emosi yang belum selesai nggak? Ada yang tadi belum sempat divalidasi nggak? Gitu. Waktu untuk merenung diri sendiri. Ya, oh tadi iyalah kesel banget aku tuh gitu. Tapi nggak apa-apa ya, boleh kok aku merasa kesal, wajar gitu. Tapi good job tadi udah bisa menahan diri dan juga bahkan melanjutkan pekerjaan dengan baik. Hebat loh diriku ini gitu. Jadi divalidasi, diapresiasi gitu. Dan kita harus memberikan afirmasi untuk diri sendiri. Ini karena sudah berada di ujung segmen kita. Mungkin pertanyaan terakhir, kita tadi sudah membahas tentang mulai dari anak, kemudian remaja, orang dewasa. Pasca atau seorang wanita yang paling banyak, mungkin singkat saja, ketika dia mengalami depresi, cemas, memasuki masa pre-menopause, karena ini banyak juga dialami teman-teman. Singkat saja mungkin Ibu yang bisa dijelaskan. Yang perlu diingat, masa menopause itu memang berpengaruh pada hormon gitu ya, sehingga hormon kita menjadi tidak seperti biasanya, dan itu berdampak pada kondisi emosi yang juga bisa fluktuatif. Dan ke orang lain nih bahayanya. Yang penting tadi disadari kalau sudah mulai melakukan hal-hal yang sekiranya menyakiti diri atau menyakiti orang lain. Kalau rasanya sudah sangat tidak nyaman, monggo boleh cari bantuan. Barangkali itu kali pertama merasa begitu sehingga nggak biasa menghadapinya. Nanti kita bantu. Dan itu tidak dialami hanya satu orang saja, tapi banyak juga yang mengalami. Dan inilah yang harus kita lakukan ya. Normalisasi, mencari bantuan. Aware dengan diri sendiri. Baik Ibu, karena kita sudah berada di ujung acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi pada malam hari ini bersama kami. Kita next mungkin bertemu lagi dengan episode yang sama menariknya dengan seperti yang kita bicarakan malam hari ini. Panjang lebar Ibu sudah mengatakan bagaimana kita harus sehat secara fisik, kemudian mental juga, dan itu berdampak untuk lingkungan sekitar kita. Terima kasih sekali lagi Ibu Rizkita Fadika. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di Tatap Muka dengan tema kita Sehat Fisik dan Mental bersama Rumah Sakit Kalawate Palangkaraya. Bersama Ibu Rizkita Fadika MPSI, seorang psikolog. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah berbagi. Silakan.